Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Mitamis Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang capital budgeting. Untuk capital budgeting saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah overview. Bagian kedua kita akan membahas cash flow, initial outlay, dan membuat cash flow. Bagian ketiga kita akan membahas tentang net working capital dan perubahannya serta terminal value. Dan bagian keempat kita akan membahas WACC, NPV, payback period, IRR, dan profitability index. Sebagai pengusaha, capital budgeting adalah salah satu hal penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang patut kita pahami, terutama ketika kita berencana melangsungkan atau membuat sebuah investasi atau proyek besar dengan biaya yang tentunya tidak kecil. Pasalnya, ketepatan dalam melakukan penganggaran modal ini akan menentukan kesuksesan operasional bisnis kita. Untuk lebih jelas dan detailnya, mari kita mulai. Bagian pertama. Jika kita lihat dari deskripsi ini, capital budgeting adalah proses untuk memakai aktiva yang diharapkan mendatangkan laba dan penggunaannya lebih dari 1 tahun. Tentunya bisa dalam itu 2 tahun, 4 tahun, atau bahkan belasan tahun. Karena ada yang bahkan puluhan tahun. Dan dana yang dikeluarkan tentunya tidak sedikit, dana yang cukup besar. Sehingga kita perlu ekstra hati-hati dan teliti apakah proyek ini akan memberikan keuntungan atau tidak. Keputusan manajemen itu biasa terdiri dari 3, yaitu keputusan di financing, investasi, dan dividen. Keputusan financing garis besarnya adalah untuk memperoleh modal yang diinginkan oleh perusahaan. Investasi adalah penggunaan dari modal. Penggunaannya tentunya yang produktif, efektif, dan efisien, sehingga modal yang dikeluarkan oleh perusahaan akan menghasilkan laba yang maksimal. Dividen adalah cara pengembalian kepada pemegang saham, sehingga pemegang saham mendapatkan keuntungan yang maksimal. Letak dari capital budgeting itu ada di keputusan investasi. Keputusan investasi itu terdiri dari 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek, investasi jangka pendek biasanya umurnya itu di bawah dari 1 tahun. Jangka panjang lebih dari 1 tahun, bahkan bisa belasan tahun atau puluhan tahun. Nah, capital budgeting itulah terletak di investasi jangka panjang. Mengapa capital budgeting penting? Ya, tentunya karena proyek itu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang, adanya ketidakpastian dari segi perundang-undangan, politik, financing, dan lainnya. Permodalan yang ditanam juga jangka panjang, dan sumber daya yang ditanamkan pun itu bukan kecil tapi cukup besar. Pembagian jenis-jenis proyek. Biasanya proyek itu terdiri dari 3 bagian, yaitu independen,
kontingen, dan mutually eksklusif. Apakah independent project itu? Independent project itu adalah proyek yang berdiri sendiri, tidak akan mempengaruhi proyek yang sudah ada. Contoh dari independent project itu adalah jika suatu perusahaan ingin mendirikan pabrik motor, dan saat ini perusahaan tersebut memiliki usaha di bidang apotek, tentunya tidak saling berhubungan, sehingga proyek baru nanti yaitu pabrik motor tidak akan mempengaruhi proyek yang sudah ada, yaitu apotek. Contingent project itu biasanya proyeknya dalam proyek komplementer. Contohnya misalnya suatu perusahaan sudah memiliki praktek dokter atau rumah sakit, sehingga perusahaan tersebut bisa juga mendirikan sebuah proyek baru dalam bentuk apotek. Nah, karena antara rumah sakit atau praktek dokter itu dengan apotek saling melengkapi. Mutually eksklusif adalah, jadi mutually eksklusif itu jika tentunya perusahaan itu memiliki sumber daya yang terbatas. Dengan sumber daya yang terbatas itu haruslah ditanamkan dengan atau pada suatu proyek yang akan mendatangkan laba yang optimal. Jika suatu perusahaan dihadapkan oleh dua proyek, contoh proyek A yaitu mendirikan suatu hotel, proyek B mendirikan suatu rumah sakit. Dari kedua proyek itu, mana yang harus dipilih oleh perusahaan? Tentunya itu harus dilandaskan oleh parameter-parameter yang ada, yang nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.